Halo teman-teman, saya Rinaldi dari jurusan D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Nias. Di video ini kita akan membahas UMKM. Nah, apa sih UMKM? UMKM adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah yang merupakan bentuk usaha produktif milik perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria tertentu berdasarkan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahun. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yang mengatur tentang UMKM dibagi menjadi 3, yaitu Jadi, UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian nasional karena mampu menyerap banyak tenaga kerja, mendorong pertumbuhan lokal, dan menjadi penggerak ekonomi rakyat. Berikut adalah permasalahan yang dihadapi UMKM. Yang pertama, yaitu permodalan terbatas. Yang kedua, permasalahannya yaitu manajemen dan SDM yang lemah. Halo, nama saya Sandai. Saya akan melanjutkan pokok permasalahan UMKM. Poin ketiga yaitu akses terbatas ke pasar. Pokok keempat, keterbatasan teknologi dan inovasi. Kelima, regulasi dan perizinan yang kompleks. Poin keenam, kurangnya pendampingan dan akses informasi. Berdasarkan data yang dikemukakan oleh Ahmad Wahyudi pada tahun 2024, bahwa usaha kecil yang termasuk ke dalam UMKM memiliki dampak yang besar untuk meningkatkan taraf ekonomi Indonesia. Maka, pengembangan UMKM sangat diperlukan. Pengembangan UMKM memiliki banyak dampak positif yang menjadi peningkatan perekonomian di Indonesia. Mari kita simak beberapa faktor tersebut. Apa saja ya yang menjadi faktor pengembangan UMKM di Indonesia? Membuka lapangan kerja. Banyak usaha kecil hingga menengah yang berkembang saat ini seiring perkembangan zaman. Usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM mampu menjadi penunjang ekonomi rakyat. Bahkan tercatat sebanyak 64,13 juta UMKM yang ada di Indonesia perlu dikembangkan untuk menjadi besar. UMKM terbukti menjadi penggerak kerja utama dan pengembangannya dapat secara signifikan menurunkan angka pengangguran serta meningkatkan kesejahteraan.
juga berkaitan dengan karakteristik UMKM yang merupakan bagian dari perekonomian nasional yang berwawasan kemandirian. UMKM juga memiliki potensi yang besar membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dimana awal usaha menciptakan pendapatan juga berkaitan dengan peran yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Tercatat data di Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM di Indonesia saat ini bisa mencapai 64,17 juta. Hal ini seiring dengan kontribusi terhadap PDB yang mencapai 61,97% atau setara dengan 8.573,89 triliun rupiah. Dari faktor serta dampak positif terakhir dari pengembangan ekonomi, yaitu 4 sebagai ajang eksistensi bisnis, di mana selain faktor ekonomi, pengembangan usaha kecil sangat penting untuk memastikan eksistensi bisnis di masa depan. Pengembangan berkelanjutan diperlukan agar bisnis tetap relevan dengan kebutuhan pelanggan dan mampu beradaptasi dengan perubahan. Untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada UMKM, ada 6 strategi yang dapat diterapkan. Strategi ini melibatkan peran pemerintah, masyarakat, dan tentunya pemilik usaha itu sendiri yang dapat membantu proses pengembangan UMKM. 6 strategi itu sebagai berikut. 1. Penciptaan iklim usaha yang kondusif. 2. Bantuan permodalan. 3. Perlindungan usaha. 4. Pengembangan kemitraan. 5. Perhatian. Dan 6. Pengembangan promosi. Halo guys, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang 6 strategi pengembangan UMKM. Sebelum guys, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Titus Hia, saya sebagai mahasiswa Universitas Nias, Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi. So guys, ini dia penjelasan dari 6 strategi pengembangan UMKM. Yang pertama, penciptaan iklim usaha yang kondusif. Pemerintah perlu mengupayakan terciptanya iklim yang kondusif antara lain dengan mengusahakan ketentraman dan keamanan berusaha serta penyederhanaan prosedur, perizinan usaha, keringanan pajak, dan sebagainya. Yang kedua, bantuan permodalan. Pemerintah perlu memperluas skim kredit khusus dengan syarat-syarat yang tidak memberatkan bagi UKM. Untuk membantu peningkatan permodalannya, baik itu melalui sektor jasa finansial formal, sektor jasa finansial informal, skema perjaminan, leasing, dan dana modal ventura. Yang ketiga, perlindungan usaha. Usaha tertentu, terutama yang berbasis tradisional dan termasuk dalam kategori ekonomi lemah, memerlukan perlindungan dari pemerintah. Perlindungan ini dapat diberikan melalui regulasi yang jelas, baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturan pemerintah. Yang keempat, pengembangan kemitraan. Pengembangan kemitraan yang saling menguntungkan antara UMKM, serta antara UMKM dengan pengusaha besar, baik di dalam negeri maupun luar negeri, sangat penting untuk mencegah terjadinya monopoli dalam dunia usaha. Yang kelima, pelatihan. Pemerintah perlu meningkatkan program pelatihan untuk UMKM yang mencakup aspek kewirausahaan, manajemen, administrasi, serta pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam pengembangan usaha. Yang terakhir atau keenam, mengembangkan promosi. Promosi yang lebih efektif diperlukan untuk mempercepat proses kemitraan antara UMKM dan perusahaan besar.
Penggunaan media khusus untuk mempromosikan produk UMKM sangat penting dalam meningkatkan visibilitas mereka di pasar. Sekian dan terima kasih, akan dilanjutkan. Teman-teman semuanya, baiklah pada kesempatan ini saya akan memaparkan beberapa permasalahan yang umum dihadapi oleh pelaku UMKM jajanan yang berjualan di taman kota. Pertama, pelaku usaha jajanan di taman kota umumnya mengalami kesulitan dalam mengakses modal usaha. Mereka hanya mengandalkan modal pribadi karena tidak memiliki akses ke lembaga keuangan formal seperti bank. Kedua, pencatatan keuangan masih sangat minim, bahkan banyak yang tidak mencatat sama sekali. Hal ini dapat menyebabkan mereka tidak tahu berapa keuntungan yang sebenarnya didapat dan tidak bisa mengevaluasi usahanya secara akurat. Ketiga, sebagian besar dari mereka belum memiliki izin usaha maupun sertifikasi pangan seperti PIR. Ini membuat mereka tidak bisa mengikuti program bantuan pemerintah atau memasarkan produk secara lebih luas. Keempat, tingginya persaingan antar pedagang sering memicu perang harga yang tidak sehat, tidak justru menurunkan kualitas layanan dan menekan keuntungan masing-masing pelaku usaha. Kelima, keterbatasan fasilitas di taman kota juga menjadi kendala, misalnya tidak tersedia tempat sampah yang memadai, tidak adanya akses listrik atau air bersih, serta tidak ada tempat berteduh saat hujan atau panas terik. Keenam, pengelolaan kebersihan dan sanitasi produk masih rendah karena kurangnya edukasi dan fasilitas pendukung. Ini bisa berpengaruh pada kesehatan konsumen dan keberlangsungan usaha. Ketujuh, karena usaha sangat bergantung pada cuaca dan jumlah pengunjung ketika taman sepi atau saat hujan, pendapatan langsung menurun drastis. Dan kedelapan, produk jajanan yang dijual masih tergolong konvensional, kurang inovatif, dan tampilannya tidak menarik. Tidak ada ciri khas atau nilai tambah yang membuatnya berbeda dari pesaing lainnya. Dan kesembilan, mayoritas pelaku usaha belum memanfaatkan teknologi digital pada penggunaan media sosial dan sistem pembayaran membantu dalam memperluas pasar dan meningkatkan efisiensi. Dan yang terakhir, pembinaan dari pemerintah maupun komunitas masih sangat terbatas. Banyak pelaku UMKM belum pernah mendapatkan pelatihan atau pendampingan untuk meningkatkan kapasitas usahanya. Baiklah, demikian pemaparan yang saya mengenai permasalahan yang dihadapi UMKM jajanan di taman kota. Semoga bisa menjadi bahan kita diskusikan. Terima kasih. Hai. Pada pembahasan kali ini saya akan menjelaskan beberapa solusi untuk permasalahan yang umum dihadapi oleh pelaku UMKM di pusat jajanan malam Kota Gunung Sitoli yang terletak di Pulau Nias. Solusi untuk permasalahan pertama, masalahnya yaitu akses modal terbatas. Sebagian besar pelaku UMKM di pusat jajanan malam Kota Gunung Sitoli masih kesulitan mendapatkan modal usaha. Kenapa? Karena hal ini terjadi karena belum memiliki jaminan dan dokumen legal yang dibutuhkan bank. Yang menjadi solusinya adalah membentuk koperasi berbasis komunitas pedagang lokal, menjalin kerjasama dengan bank, penyalur KUR atau lembaga keuangan mikro yang ada di Pulau Nias. Solusi untuk permasalahan yang kedua, masalahnya adalah minimnya pencatatan keuangan. Nah, kebanyakan pedagang di taman kota masih belum mencatat transaksi usahanya. Tanpa pencatatan, mereka akan sulit dalam menilai perkembangan usahanya. Solusinya adalah pemerintah Kota Gunung Sitoli bersama dengan kampus lokal seperti Universitas Nias yang berada di Kota Gunung Sitoli dapat memberikan pelatihan pencatatan keuangan sederhana, baik secara manual maupun secara digital melalui aplikasi gratis seperti Buku Warung. Solusi untuk permasalahan yang ketiga, masalahnya itu masalah legalitas usaha. Legalitas usaha seperti NIB, izin PIRT, dan sertifikat halal masih belum dimiliki oleh banyak pelaku usaha. Padahal, legalitas ini sangat penting loh.
bantuan atau untuk memperluas pasar. Nah, solusinya sekarang adalah menghadirkan klinik UMKM Lidl langsung di area taman jajanan agar pendampingan administrasi bisa dilakukan secara langsung dan kolektif. Solusi untuk permasalahan keempat, persaingan harga yang tidak sehat. Nah, di sini persaingan antara pedagang di taman kota kadang tidak sehat, bahkan sampai terjadi yang namanya perang harga. Perang harga ini bisa menurunkan keuntungan bersama loh. Maka solusinya adalah perlu dibentuk paguyuban pedagang malam untuk menyepakati harga minimum serta mendorong inovasi menu dan kemasan. Tujuannya supaya setiap produk punya keunikan masing-masing. Solusi untuk permasalahan yang kelima, masalahnya adalah sarana umum yang minim. Taman Kota Gunung Sitoli sebagai lokasi pusat jajanan malam masih sangat kurang sekali fasilitas dasarnya. Misalnya tidak tersedia listrik, air bersih sangat kurang, atau tempat berteduh yang tidak layak. Nah, di sini pemerintah daerah perlu segera mengalokasikan revitalisasi taman atau menggandeng BUMN melalui program CSR untuk membangun fasilitas pendukung ekonomi rakyat. Solusi untuk permasalahan keenam, masalahnya yaitu kurangnya kebersihan dan sanitasi produk. Masalah kebersihan makanan menjadi perhatian yang paling utama. Ada banyak sekali pedagang belum menerapkan standar higienis seperti memakai sarung tangan atau menutup makanan. Pelatihan tentang higienis pangan, penyediaan alat sanitasi, serta edukasi dari Dinas Kesehatan menjadi solusi konkret untuk menjaga kualitas dan kesehatan. Solusi untuk permasalahan yang ketujuh, masalahnya adalah ketergantungan cuaca dan pengunjung. Pendapatan UMKM di taman kota sangat bergantung pada cuaca dan juga jumlah pengunjung yang datang pada saat itu. Saat hujan atau sepi, penghasilan pun turun drastis. Untuk mengatasinya, pedagang bisa memulai misalnya menjual produk yang lama atau menjual oleh-oleh khasnya sebagai diversifikasi usaha. Solusi untuk permasalahan yang ke-8, masalahnya adalah kurangnya inovasi produk. Sebagian besar jajanan yang dijual masih konvensional dan belum mampu menarik pasar wisata atau generasi muda. Nah, pelatihan inovasi resep dan tampilan produk yang sangat penting. SMK Tata Boga dan desainer lokal dapat diajak bekerja sama dalam menciptakan produk yang kreatif dan menarik. Solusi untuk permasalahan yang ke-9, masalahnya adalah rendahnya pemanfaatan teknologi. Nah, penggunaan teknologi digital di kalangan pelaku UMKM masih sangat rendah sekali. Padahal media sosial dan pembayaran digital bisa memperluas pasar. Di sini, pemerintah dapat mendirikan pojok digital di area taman kota untuk edukasi, pelatihan pemasaran online, dan penggunaan kris sebagai metode untuk pembayaran. Solusi untuk permasalahan yang ke-10, masalahnya adalah kurangnya pembinaan. Masih minim pendampingan usaha dari pemerintah atau komunitas. Akibatnya, ada banyak sekali para pelaku UMKM tertinggal dari sisi manajemen dan juga dari sisi edukasi. Nah, pemerintah Kota Gunung Sitoli bisa memulai program Kampung UMKM Binaan di area taman jajanan bekerjasama dengan kampus dan LSM lokal. Tujuannya adalah untuk pelatihan, mentoring, dan monitoring rutin. Dengan strategi berbasis komunitas, teknologi, dan kolaborasi aktif pemerintah, UMKM di pusat jajanan malam Kota Gunung Sitoli akan menjadi lebih tumbuh, lebih mandiri, inovatif, dan berdaya saing. Ini bukan hanya memuatkan